Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. naikkan syukur, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
jemaat terkasih, tanpa terasa saat ini sudah 6 bulan kita menjalani ibadah online ini. Saya percaya setiap kita sudah siap mempersiapkan waktu kita untuk berkonsentrasi penuh mengikuti ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Setiap kita adalah domba-domba yang sudah mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut kehadiran gembala di tengah-tengah kita. Biarlah hadirat Tuhan boleh sungguh-sungguh nampak dan kita rasakan. Katakan, Tuhan Allah hadir. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami mau sujud menyembah Engkau. Dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Yang pria saja, Tuhan Allah dimuliakan dalam surga siang malam. suci, suci, suci. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku ingin sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar-benar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Dengan bersama-sama kata-kata, jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin.
saudara. dan serta saudara juga. Kalau hari ini kita boleh hadir di sini, mengikuti ibadahnya, itu adalah satu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan dan kami mau jadi berkat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Berkat sekali berkat. lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memakai kesempatan ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali mungkin di dalam kondisi kami saat ini, ada banyak hal yang kami lakukan yang mungkin menyakiti orang lain, atau mungkin karena stres yang tinggi orang lain pun juga menyakiti kami. Karena itu saat ini Tuhan, setiap kami mau hadir ke hadapan hadirat-Mu, memohon Engkau sendiri yang menolong kami, agar kami dapat bertutur kata dan bersikap seperti Engkau. Mari bersama jemaat, biarlah pujian ini menjadi doa buat setiap kita. Katakan, Tuhan, kami ingin berperangai seperti Engkau, walaupun di tengah kondisi seperti saat ini. Ku ingin berperang laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas.
aku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Inilah doa setiap kami Tuhan, menjadi sama seperti Engkau. Amin. Berita anugerah dari Roma 3 ayat 23 hingga 24. Roma 3 ayat 23 hingga 24 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sungguh berbahagia setiap kita yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tebus, Tuhan ampuni seluruh dosa-dosanya. Karena itu marilah setiap kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Biarlah pada saat ini firman Tuhan boleh menegur, mengingatkan, serta menguatkan setiap kita. Hambanya dari STT Saat Malam, Bapak Tan Kian Guan, akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari bersama kita domba-dombanya yang siap mendengar. Gembala kita akan menyampaikan firman-Nya melalui hambanya. Ini adalah waktu bagi setiap kita untuk mengubah seluruh hidup kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Katakan sekali lagi, ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, Anugerah-Nya dicurahkan. anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, Jadikan hidup kami indah Tuhan. jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih
kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segala. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Tuhan mengubah hidupmu. Kasih Tuhan mengubah hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu kali ada seorang petani tua berjalan dengan susah payah karena menggendong puluhan kilogram hasil panen di punggungnya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah yang sangat berhati-hati. Tidak lama, sebuah truk terbuka berhenti tepat di depan dia. Kemudian sang supir bermurah hati menyuruh dia naik ke atas bak terbuka itu. Petani tua itu pun naik, dan truk itu kembali berjalan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, petani ini tetap menggendong puluhan kilogram hasil panennya, sekalipun sudah berada di atas truk. Bapak Ibu Saudara, cerita ini mengajarkan kepada kita dalam hal pengampunan, bahwa ada banyak orang Kristen seperti petani tua ini, di mana hatinya tetap menyimpan beban yang berat, yaitu kemarahan, dendam, kepahitan, kebencian, walaupun dirinya telah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan. Sesungguhnya dia bisa melepaskan semua beban berat itu kepada Tuhan, dan langkahnya kembali menjadi ringan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memohon kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan melalui firman-Nya agar kita bisa melepaskan beban yang berat yang selama ini menghantui kita, supaya kita bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan hidup yang taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 21, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada dua poin yang ingin saya bagikan dari kisah Yusuf ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengampunan tidak bergantung kepada pengakuan orang dulu kepada kita. Pengampunan tidak bergantung kepada pengakuan orang terlebih dahulu kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18, kita melihat tema utama yang muncul adalah tentang pengakuan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendam, dan tampaknya perasaan ini lebih mendominasi mereka daripada ketulusan mereka mengakui dosa dan kesalahan mereka.
Wajar sih perasaan mereka atas apa yang mereka telah perbuat kepada Yusuf. Dan umumnya orang akan mencari kesempatan membalas dendam kalau mereka juga mengalami peristiwa seperti yang Yusuf alami. Dan saking takutnya, saudara-saudara Yusuf meminta orang lain untuk menyampaikan kepada Yusuf perihal perkataan Yakub ayahnya, yang kita sebenarnya tidak tahu apakah benar Yakub pernah mengatakan hal itu. Mungkin saja, Bapak Ibu saudara-saudara Yusuf memakai nama Yakub sebagai tameng mereka. Bapak Ibu apakah sikap saudara-saudara Yusuf yang mengakui dosa dan kesalahan mereka sampai bersujud di hadapan Yusuf membuat Yusuf baru mengampuni dosa mereka pada saat itu? Membuat Yusuf baru mengampuni segala kesalahan mereka? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Yusuf sudah jauh-jauh hari mengampuni saudara-saudara dia. Apa buktinya, Bapak Ibu Saudara? Nah, kuncinya ada di perkataan, lalu menangislah Yusuf setelah mendengar perkataan itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yusuf menangis? Jawabannya adalah karena Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Tidak ada sama sekali dendam dalam hati Yusuf, karena dia tahu meskipun saudara-saudaranya telah merenggut masa mudanya, tapi dia melihat rencana Allah bagi kehidupan umat Allah. Bapak Ibu Saudara, ini bukan pertama kali Yusuf menangis. Ini adalah tangisan Yusuf yang dicatat ke-7 kalinya dan yang terakhir kalinya dicatat. Tangisan yang pertama adalah ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, yaitu di dalam Kejadian pasal 42 ayat 24. Dikatakan, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Tangisan yang kedua Yusuf adalah ketika Yusuf merindukan Benyamin adiknya, di dalam Kejadian pasal 43 ayat 30. Dikatakan, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Tangisan yang ketiga adalah ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 dan yang kedua. Dikatakan ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Tangisan yang keempat Yusuf adalah ketika dia memeluk Benyamin. Kejadian pasal 45 ayat 14 dan 15 dikatakan, lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Tangisan kelima Yusuf adalah ketika bertemu ayahnya Yakub. Di dalam Kejadian pasal 46 ayat 29 dikatakan, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Tangisan yang keenam Yusuf adalah ketika Yakub meninggal. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang pertama dikatakan, lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan kita tahu tangisan yang ketujuh daripada Yusuf adalah ketika di ayat yang kita baca tadi, dia mendengar pengakuan daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, 7 kali Yusuf menangis bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya. Yusuf tidak menunggu saudara-saudaranya mengakui perbuatan mereka, baru dia mau mengampuni. Bapak Ibu Saudara, Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan adalah sebuah inisiatif. Pengampunan adalah sebuah tindakan yang proaktif, bukan sesuatu yang reaktif. Umumnya orang akan berkata, saya tunggu dia minta maaf dulu, atau dia mengakui kesalahannya, baru saya mau mengampuni kesalahan dia. Itu pun, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mau mengampuninya. Biasanya kita akan terpaksa mengampuni, atau kita berpura-pura mengampuni, atau malah kita menolak
untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, pengampunan yang kita berikan itu baik bagi kita, menyehatkan jiwa kita. Kita yang rugi ketika kita menyimpan sampah kebencian dalam hati kita, dan sampai sampah itu menumpuk bau menjadi busuk di dalam hati kita. Bapak Ibu, pada tanggal 28 September tahun 2019 di Singapura ditemukan seorang tua berumur 68 tahun yang meninggal dunia di rumahnya. Apa yang tragis dari seorang tua ini? Bapak Ibu Saudara, dia meninggal di tumpukan sampah-sampah yang dia kumpulkan setiap hari di rumahnya. Apapun jenis sampah itu, dia bawa pulang setiap hari. Dia tumpuk, dan polisi menemukan sampah itu sampai atap rumahnya. Dan petugas kebersihan harus membersihkan sampahnya dulu, barulah polisi bisa menemukan mayatnya yang ada di dapur. Bapak Ibu, petugas kebersihan mengangkut sampah dari rumahnya itu selama 2 jam dan menghasilkan 10 kontainer sampah. 10 kontainer yang besar. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menumpuk sampah, kebencian, amarah, dendam di dalam hati kita. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu bersifat proaktif. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10, dikatakan adalah ketika kita masih orang berdosa, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih menjadi seteru, musuh Allah. Firman Tuhan berkata, Allah telah mengasihi kita dan mati bagi kita. Dan bukankah kita jauh lebih menyakiti Allah daripada orang lain menyakiti kita? Kalau Allah saja mau mengampuni kita, masakah kita tidak mau melakukannya kepada orang lain? Bapak Ibu Saudara, inilah prinsip daripada Alkitab ketika berbicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah tindakan yang proaktif. Tindakan yang dilakukan sebelum bahkan orang mengakui dosa dan kesalahannya kepada kita. Hari ini siapakah orang yang mau Bapak Ibu dan Saudara ampuni? Tanpa harus menunggu dia datang terlebih dahulu mengakui kesalahan dan dosanya. Tetapi bukankah seharusnya kita lebih lagi memberikan pengampunan bila ada orang yang mau datang dengan rendah hati, mengakui kesalahan dan dosanya kepada kita. Ini prinsip yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Prinsip yang kedua yang akan kita lihat daripada cerita Yusuf ini adalah pengampunan akan menjadi lebih ringan untuk dipraktekkan ketika kita memahaminya dengan perspektif Allah. Pengampunan akan lebih ringan dipraktekkan dengan perspektif Allah. Bapak Ibu Saudara, apa sih tema utama yang muncul di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21? Kita melihat di situ tema yang muncul adalah Allah yang berdaulat dan yang berkuasa di dalam hidup Yusuf. Apa hubungannya dengan pengampunan? Bapak Ibu Saudara, semua perbuatan manusia di muka bumi ini memiliki konsekuensi. Saudara-saudara Yusuf mendapatkan konsekuensi dari perbuatan mereka kepada Yusuf. Demikian pula dengan Yusuf. Yusuf pun mendapatkan semua konsekuensi daripada apa yang telah dia alami semasa hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Tuhan kita tidak tertidur. Dia bukan Allah yang tertidur. Dia melihat dan dia bertindak. Ketika Yusuf berkata, "Aku inikah pengganti Allah?" Dia ingin berkata bahwa bukan dia yang berhak menghakimi dan membalas segala perbuatan saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi Allah lah yang memiliki hak itu. Dan ini selaras dengan perkataan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 19-21. Dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Bapak Ibu Saudara, Yusuf memandang semua peristiwa dalam dirinya dari
kacamata Allah, perspektif Allah. Kita memang manusia yang terbatas memahami rencana Allah dalam diri kita. Tetapi kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini bukan berarti kita pasrah dengan keadaan kita. Bukan berarti juga kita menyetujui semua perbuatan buruk orang kepada kita. Tidak. Bapak Ibu Saudara, kita harus melawan. Kita harus melawan segala perlakuan jahat atau buruk yang menimpa kita. Tetapi kita melawan bukan dengan perspektif dunia, di mana kekerasan dibalas dengan kekerasan, atau kebencian dibalas dengan kebencian. Bapak Ibu Saudara, kita melawan kejahatan, kebencian, fitnah dengan perspektif Allah, yaitu dengan kasih, dengan pengampunan, dan dengan kebaikan. Yusuf melawan saudara-saudaranya dengan mengampuni mereka dan berjanji bahwa dia akan menanggung makan mereka dan semua keturunannya. Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, pun dia melawan kejahatan yang dia terima selama di dunia ini. Dia melawan dengan belas kasihan dan kemurahan hatinya. Dia melawan manusia yang berdosa dengan mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Yesus tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan. Yesus melawan dengan kasih-Nya yang besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita lawan kebencian, luka, dendam, dan amarah dalam hati kita dengan kasih Allah yang telah kita terima. Ada sebuah cerita di Spanyol, seorang papa, seorang ayah dengan anak laki-lakinya suatu kali bertengkar hebat. Dan anak ini pun meninggalkan papanya. Nah, papa ini akhirnya mencari dia berbulan-bulan lamanya, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Akhirnya di tengah keputusasaan, papa ini membuat iklan di sebuah surat kabar Spanyol, dan di dalam iklan itu ditulis demikian. Yang terkasih anakku Paco, temui saya di kantor surat kabar ini hari Sabtu sore. Semua sudah diampuni. Tertanda Papa. Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu itu pun tiba. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, mengejutkan sekali, ada 800 anak laki-laki bernama Paco muncul, menantikan pengampunan dan kasih dari Papa mereka. Bapak Ibu, cerita ini mungkin menunjukkan ada banyak sekali nama Paco di Spanyol. Tetapi sebenarnya menceritakan kepada kita betapa banyak anak-anak menantikan pengampunan dari orang tua mereka. Menantikan orang tua mereka mengampuni mereka. Betapa banyak suami, istri, orang tua, teman, sahabat, jemaat, hamba-hamba Tuhan menantikan pengampunan kita. Bapak Ibu Saudara, bebaskanlah kesalahan mereka dalam hati kita. Tunjukkanlah kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Maukah Bapak Ibu Saudara mengampuni dan kembali mengasihi dengan sungguh-sungguh? Maukah kita memikirkan satu orang yang kita sulit ampuni? Maukah kita bawa dalam doa? Maukah kita letakkan semua kemarahan, kebencian kita di bawah kaki Tuhan? Dan mari kita lakukan sesuatu hari ini. Mari kita praktekkan kasih kita. Mari kita lakukan sesuatu. Mari kita proaktif. Mari kita yang datang. Mari kita dengan hati yang terbuka mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari Yusuf, bagaimana dia tidak menunggu saudara-saudaranya mengaku dosa dan kesalahan mereka. Yusuf telah mengampuni mereka. Karena Yusuf melihat dari perspektif Allah. Yusuf melawan segala kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah dalam hidup kami, kalau ada di dalam hati kami
kebencian, amarah, dendam kepada orang-orang tertentu yang telah menyakiti kami. Tuhan, bebaskanlah itu dalam hati kami. Kami mau mengampuni. Kami mau meninggalkan semua sampah-sampah yang telah menumpuk dalam hati kami. Kami mau buang itu jauh-jauh. Kami mau mengalami kemerdekaan. Kami mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami tidak mau membawa beban yang berat di dalam hati kami. Meskipun kami telah mengalami pengampunan dan kemenangan daripada Tuhan. Kami mau melepaskan semua rasa sakit, benci, dendam dalam hati kami. Kami mau memulihkan hidup kami. Mohon Tuhan pulihkanlah kami. Pulihkanlah relasi kami dengan orang-orang yang kami cintai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi arti mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Tolonglah bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Tolonglah bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih yang ada di ruang isolasi. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam kesendirian mereka boleh berjumpa denganmu secara pribadi dan mendapatkan kekuatan iman, serta pengalaman baru bersama Tuhan, agar bukan hanya jasmaninya yang disembuhkan, tetapi imannya boleh bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk yang sedang merintis pekerjaan baru, Tuhan berkati mereka. Berikan kepada mereka ide kreatif supaya mereka boleh tetap mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa untuk kebutuhan kami akan vaksin, supaya kami boleh lagi beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk vaksin itu segera ditemukan dan dipergunakan. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan perlindungan ekstra kepada mereka, hati yang mengasihi dan melakukan semua tugas mereka dengan sukacita, dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarganya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan penting. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, terutama dalam masalah-masalah yang dilematis, supaya mereka mengerti apa yang terbaik untuk bangsa ini, dan karuniakan kepada mereka hati yang takut akan Allah. Kami juga berdoa untuk persiapan pilkada, khususnya untuk pergantian wali kota Surabaya. Tuhan, kami terus berdoa, Engkau yang akan menolong kami, memberikan kepada kami para pemimpin yang takut akan Engkau, yang berhikmat, yang dipakai Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami yang lain hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, kita memasuki pelayanan persembahan. Sukacita itu wujud kekuatan Allah bagi kita, sehingga rasanya tidak berlebihan bila Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kita membawa persembahan pun dengan penuh sukacita, membawanya karena kekuatan Tuhan yang memampukan. Pada saat Tuhan berkenan,
maka semua pasti mendatangkan berkat. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur. Kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA nomor 258 304 3977 atau dengan metode fintech. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami bisa mempersembahkan apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah Tuhan persembahan kami juga mengucap syukur bahwa setiap kehidupan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri hikmat supaya bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 22 ayat 37 hingga 39 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pandemi kali ini mengajarkan kepada kita betapa berharganya waktu-waktu kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kalau saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh hidup dan menikmati hari-hari kita sekalipun dengan segala keterbatasan, mari kita pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama-Nya. Namun kasih-Mu demi
Angkatlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.